Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Majelis Jemaat GKI Immanuel Kota Lama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan Tuhan memberkati. Dan juga Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih bagi warga jemaat yang untuk pertama kali mengikuti ibadah. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan pelayanan dan jika ingin menjadi warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama, dapat menghubungi Sekretaris Jemaat dan Majelis Jemaat. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Bapak Ibu silakan memperhatikan diikuti di tangan Bapak Ibu, dan kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Hai kaum Tuhanku. Kita bernyanyi di nyanyian rohani 83 ayat yang kelima. Bapak di surga, ini tiba saatnya kami akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami supaya firman Tuhan yang kami baca menjadi berita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Terus hidup dan berkembang dalam pribadi kami, anggota jemaat kita Immanuel Kota Lama, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bagian firman Tuhan di sore hari ini terdapat di Kejadian 41 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-51.
7. Pertama, mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah baunya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk. Pelajaran hari ini bahwa di ayat 1 sampai ayat 8 itu berbicara tentang mimpi Firaun. Artinya Allah membuat Firaun mimpi 2 kali, dan ini membuat dia gelisah, kadang galau, ingin tahu artinya. Sama dengan hal pada kita, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa atau mimpi, pasti kita akan coba mencari tahu arti mimpi itu. Sebenarnya mimpi ini dituju untuk siapa? Jangan sampai saya, istri saya, keluarga saya, atau kerabat saya yang akan mengalami peristiwa ini. Tapi Tuhan membentuk Firaun untuk peristiwa besar yang tadi saya sampaikan di awal. Ayat 9 sampai dengan ayat 16 itu Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi. Firaun memanggil Yusuf dari penjara berkat cerita dari juru minum. Lewat mimpi itu Yusuf bisa melihat rencana Allah, sebuah rencana diberikan Tuhan. Kepemimpinan Yusuf membawa pemulihan bagi kesejahteraan Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya selama masa kelaparan. Kesannya bahwa kita dituntut untuk mencari pemimpin yang bijaksana bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ayat yang ke-17 sampai 36 itu berbicara tentang penafsiran mimpi Firaun oleh Yusuf. Yusuf hanya memberi saran kepada Firaun untuk mengangkat orang yang bijaksana yang akan mengumpul makanan selama 7 tahun berkelimpahan dan persiapkan 7 tahun masa kepemimpinan. Tetapi ada peristiwa besar yang terjadi dalam ketika Yusuf menyampaikan ide-ide dia sebagai anak muda yang kreatif, yang takut akan Tuhan, sehingga membuat roh Allah itu, atau yang sekarang kita lihat bahwa Roh Kudus itu bekerja nyata pada Firaun. Firaun yang saat itu dia adalah penyembah berhala, tetapi ketika roh Allah itu penuh di atas kehidupan dia, maka